Joy, kalau Anda melihat tadi sudah melihat begitu ya susunan para pemain yang diprediksi kira-kira akan diturunkan oleh Patrick Kluivert. Kalau yang Anda lihat, sebelum kita membahas soal komposisi dan juga strategi itu, seberapa meski pertandingan ini mungkin tidak terlalu menentukan begitu ya melawan Jepang. Sudah tidak menentukan. Sudah tidak menentukan. Tapi menurut Anda pentingkah pertandingan ini bagi timnas Indonesia? Justru karena sudah tidak menentukan menjadi sangat penting bagi Indonesia. Pertama karena kita akan melalui putaran keempat dengan lawan yang menurut saya motivasinya juga akan sangat tinggi. Apalagi kita dengar rumors kan bahwa pertandingan ini akan digelar bukan di tempat netral tapi di Arab Saudi atau di Qatar. Karena itu yang beredar sejauh ini melalui banyak sekali media lah gitu. Dan kalau Indonesia bertanding di sana memang persoalannya menjadi dalam tanda kutip rumit. Rumitnya karena pasti yang pertama bukan sebagai tuan rumah PR-nya banyak. Yang kedua memang tim-tim dari Jazirah Arab terutama itu kan secara politis mereka sekarang mengendalikan AFC sehingga keuntungan menjadi tuan rumah itu pasti akan dimanfaatkan sebesar-besarnya. Yang kedua karena sudah lolos putaran 4, Jepang sendiri sudah lolos ke Piala Dunia, ini menjadi pertandingan yang sangat-sangat vital bagi Indonesia terutama bagi Patrick Kluivert untuk mendapatkan formasi yang paling baku dari 30 pemain yang dia bawa. Karena yang masuk DSP kan 23. Jadi sekarang dengan semua kondisinya, Marcelino udah bisa main, Kevin Dix sudah bisa main penuh. Rasanya sih akan membuat Kluivert dan timnya itu benar-benar firm dengan tim yang akan dibawa nanti ke putaran 4. Paling tidak dia tahu formasi 11 pertama dan 11 kedua yang akan menjadi pelapisnya. Tapi kalau saya lihat kemarin dengan Orat Mangun nggak bisa main, Marcelino Ferdinand nggak bisa main, Martin Pas nggak bisa main, ternyata pelapisnya juga tidak mengecewakan. Egy tampil oke banget gitu ya, Kambuaya apalagi, Sayuri yang ada di posisinya Kevin Dix juga tampil sangat bagus. Jadi dia Kluivert punya sejumlah pemain yang semuanya bisa diandalkan. Karena kan memang tim ini harus punya 2x11 yang mutunya tidak terlalu jauh. Dan ternyata sekarang 90% menurut saya sudah bisa menjadi pelapis yang baik. Jadi saya tidak terlalu, kalau Marcelino udah bisa main ya mungkin dia akan ganti Egy. Tapi Egy udah bisa disimpan sebagai pemain yang bisa diandalkan. Bahkan Beckham Putra yang menjalani debut kemarin juga bisa diandalkan. Kambuaya menurut saya karena Orat Mangun nggak bisa main, dia akan tetap jadi andalan di belakang oleh Romeni. Jadi rasanya sih kalau dari komposisi nggak akan terjadi perubahan besar, kecuali mungkin Marcelino. Barangkali juga Martin Pas tetap bisa di bangku cadangan, Emil bisa dimainkan lagi karena penampilannya juga oke. Jadi saya rasa sih ini pertandingan kalau Indonesia harus bayar pertandingan melawan Jepang yang peringkat Asianya paling tinggi di FIFA, ini ratusan miliar harganya. Jadi sekarang kan Indonesia gratis dapatnya bertanding melawan Jepang sebagai pertandingan wajib, nggak perlu bayar. Jadi bisa sparring dengan tim yang luar biasa menurut saya, karena mereka kan juga nggak mau kehilangan poin melawan Indonesia. Kemarin mereka kehilangan poin loh. Lawan Australia mereka kalah. Dan peringkatnya rada turun karena poinnya ngedrop. Dan sepertinya momen itu juga nanti yang akan dijaga, jangan sampai kalah beruntun nih kalau misalnya lawan Indonesia. Bukan soal kalah beruntunnya, tapi kalah melawan tim yang peringkatnya di bawah, koefisiennya besar untuk minusnya. Jadi dia akan minus sekitar 2000 poin. Nah itu akan membuat posisi Jepang turun di peringkat FIFA. Kalau Indonesia menang sebaliknya, poin plusnya sangat banyak. Karena posisi Jepang jauh di atas Indonesia. Jadi Indonesia bisa naik 4 atau 5 tangga dari posisi sekarang yang 116 atau 117. Gitu loh. Jadi bagi Jepang ini pertandingan penting juga. Mereka tidak akan begitu saja memberikan laga ini kepada Indonesia. Main di Osaka, nggak mungkin mereka ingin dipermalukan kan. Kedua, peringkat mereka bisa turun. Yang ketiga, pemain-pemain utama Jepang yang tampil di Eropa, Wataru Endo, Mitoma, Minamino, semuanya udah free, udah nggak bermain lagi. Jadi nggak ada alasan juga buat mereka untuk menyimpan pemain-pemain utamanya. Jadi Indonesia harus hati-hati, mereka akan tampil dengan tim yang berbeda seperti ketika melawan Australia. Jadi mereka akan tampil dengan sejumlah pemain utama.